Oke, pagi ini kita mau kemana? Ke Cinta Restu. Minta restu, cinta. Restu, bukan Ristu. Ya. Ini bukan? Ya, Ah, bingung dia. Ya, sampai Cinta Rasa Restu. alhamdulillah. Kosong masih. Oh, dalam. Nih, dalam. Dalam. Tuh, Oh, udah dapat. banyak juga yang datang si Ompit. Kita ke belakangin aja. Ya, betul. Kemarin aku sudah cukup ramai. Kita sambil ngopi-ngopi biasa lah ya, ngobrol-ngobrol, terus tercetuslah kalimatnya, jangan sampai teman-teman yang mau motoran melihat keindahan Indonesia malah mencelakakan diri sendiri juga orang lain. Ini kalimat sederhana tapi bentuk kepedulian. Jadi tindak lanjut dari omongan dari pembicaraan pada waktu itu adalah kita segera membentuk satu wadah yang visinya adalah edukasi. Visinya adalah edukasi, misinya secara bertahap sesuai dengan visi tadi. Jadi akan ada banyak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Indonesia Adventure Forum ini yang kedua kita adakan hari ini, di mana kita kemarin sudah memberi materi, ya sebagian mungkin sudah tahu, dan untuk yang belum kita juga akan berikan basic lagi, ya. Jadi kita bagi dua, yang sudah kemarin dan yang belum, ya. Jadi kita pisahkan biar sama-sama materi dapat gitu lah, sama-sama materi dapat intinya gitu. Ya, ini kan kita materi kita tuh balance, selalu balance. Kenapa sih balance? Ya tadi kita bisa membawa motor dengan seimbang di jalan rusak dan lubuk. Ya. Coba berdiri. Ya isi. Adventure ngapa sih diri sih? Kok orang Adventure boleh diri gitu kan? Kenapa sih diri? Ya, berdiri itu lebih memudahkan menghandling pada saat di jalan yang rusak. Di jalan gravel, di jalan tanah, di jalan pasir, itu berdiri lebih seimbang dibanding berduduk. Karena duduk pandangan lebih pendek, ya lebih pendek. Oke. Kenapa sih kita harus jalan lagi? Ini booster harus dirapatkan ke ini body sebagai main. Jadi balancing adalah utama dari bermotor di adventure. Dua purpose utama. Kedua, supaya ini riding position harus pada teman-teman menyeimbangkan diri lagi. Nah, postur ya, postur. Ini tidak boleh lurus, ya, tidak boleh lurus. Harus. Gitu. Ini apa sih fungsinya? Sebagai suspension. Jadi pada saat kita tidak rusak, dia bisa mengimbang. Jadi tetap dirapat ini cover jok. Jadi kita adventure kenapa sih ada orang adventure lebih cepat gitu kan, kencang gitu kan, di jalan gravel, batu, di tanah cepat. Kenapa? Karena tadi keseimbangan ada di tangan dan kaki.
timbangan tangan kaki. Kenapa kejam? Ini fungsinya adalah supaya pandangan tetap ke depan, body tetap di seperti ini konturnya, dan juga menghindari cedera punggung. Kalau duduk pada saat jalan rusak, pasti cedera punggung akan terjadi. Gitu ya. Jadi fungsinya seperti gini, leading position harus seperti ini. Kalau jalan lurus sih ya sepaling duduk aja atau apa. Itu pada saat apa itu? Leading group seperti apa sih? Dalam kemarin pernah Pak Haji ya, Pak Haji ini, Pak Haji, saya ceritain kenapa sih bisa jatuh di grup itu? Grup ya. Di grup kemarin. Ya problemnya adalah kalau di grup mungkin karena mencoba untuk memindahkan posisinya dari bawah ke posisi yang lain, malah disitulah kita jatuh. Jadi leading group adalah posisi kita harus tetap pada saat di lintasan grup tersebut, karena kontur jalan itu beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi supaya tetap stabil, posisikan motor itu tetap di grup tersebut sampai benar-benar lepas dari grup tersebut. Ya, jangan sampai kita kecuali udah expert, dia bisa push, angkat, dia pindah bisa. Ini sudah dari ring grup. Jump, kalian jump. Pernah jumping? Pernah hajar posisi itu enggak? Pernah. Pernah. Seperti gimana posisi itu dihajar? Begini? Enggak, angkat. Diangkat? Ngayun dulu. Ya itu betul. Jadi jump itu harus di-press dulu. Kompres shock breaker-nya, biar ada pantulan dari pen dalam, hajar ke atas, menaikkan body ke atas, ditambah gas. Pada saat ban depan sudah masuk ke sedikit dari lining, jangan di sini. Kalau di sini nggak mungkin. Tapi kalau pas di ujung di jam, dikompres, dia akan naik. Ditambah gas. Itu jam. Oke, ada yang ngerti? Ada yang kurang ngerti? Kompres. Jadi gini. Pada saat kita di pasir kecepatan tinggi, kita mau ngerem, apa sih yang harus pertama yang dilakukan? Body position, terus? Mungkin yang pernah? Engine brake? Oke, ini yang benar. Jadi pada saat posisi kita di pasir mau ngerem, mendadak ada orang di depan, jaraknya kita bisa antisipasi, engine brake. Engine brake dari di squeeze. ABS bisa dibijak, bisa dibijak. ABS. Itu yang kita bicara ABS ya. Di squeeze. Yang tidak ABS di squeeze. Paling tinggi gitu, kemudian di jalan atau ada pasir gitu. Kalau kita rem tadi emang sempat kan karena itu cuma berapa detik satu. Yang kedua, kalau misalnya kolam pasirnya itu pas belokan, karena di jalan kita banyak belokan ya. Kayak gitu tahu. Supasnya ada belokan. Ada pasir. Pak. Itu kebiasaan biasanya Pak. Ya. Jadi pada saat kita nikung ada pasir, saya juga ngalamin gitu. Ini ada pasir. Itu motor jangan dilebahin Pak. Tapi kita luruskan, di offsetkan nih jalur, kita offsetkan dulu Pak. Ya supaya motor nggak negatif. Jadi begitu nikung ada pasir, kita balik, counter. Engine brake kita counter. Begitu itu, engine brake kita counter ke engine brake lagi sampai dia dapat. Jadi nggak, rem itu jangan pada saat nikung, sebelum nikung rem. Ya, jangan sekali-kali pada saat nikung kita rem, jangan sekali-kali. Sebelum nikung itu kita brake, kita engine brake. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat di MotoGP pasti ngerem itu pasti sebelum nikung. Sebelum nikung. Nah mungkin di saat tikungan dia ngerem. Lost time. Bimo? Bimo banyak pertanyaan nih. Tunggu jatuh. Baru nanya. Oke. Ya, kalau balance udah pasti tahu ya. Kita belajar balance. Jadi intinya motor adventure itu adalah balance, keseimbangan. Gimana sih cara berseimbangan tadi dengan berlatih berdiri,
Kenapa sih berdiri? Simpel. Jadi bermain motor itu bukan hanya sekedar tapi badan, kaki, mata. Beda. Mungkin Om kemarin sebelum balance dengan badan, dengan kaki beda kan? Lebih ringan kaki. Liku itu dengan kaki lebih ringan dibandingin harus pakai tangan. Ya cengkeramban, dari cengkeramban itu kita tekankan dari dalam keluar. Ya. Sebaliknya juga dari cengkeramban bawah sananya di lingkungan kanan kita tekan ini. Oke, jadi ngerti ya? Fungsinya bukan gaya-gayaan, tapi memang seperti itu supaya kontak face-nya lebih dapat. Kita kan nggak tahu nih ada air ya, misalnya ada air, kita nggak tahu bangun dalam atau cetek atau dalam kita nggak tahu. Ya. Intinya bahwa pada saat kita kencang ada lubang di depan, kita nggak tahu nih lubangnya udah patah atau dalam atau enggak. Dia cari posisi di mana air itu sudah seperti pantai, landai. Itulah kita ambil. Pinggiran ya. Pinggiran. Ya, kalau main judi pinggiran. Pasti banyak menang. Pandangan juga pengaruh ya Pak? Pandangan jadi. Iya, pandangan mata. Itulah, masih pandangan mata kan depan, jangan di depan ini, tapi di ujung sana gitu ya. Pokoknya semaksimal mungkin itu kita lihat sedikit air yang seperti pantai aja, kita ambil situ. Kalau nggak keburu, ya mau bilang apa sih? Ya, keburu ya mendadak ya mau bilang apa? Kita break aja udah, sekali gue jangan direm. Nanti jatuh karena lumpur atau pasir atau lubang. Kita break aja. Mungkin saya nambahkan aja ya, yang ditanya selalu kalau di tikungan kenapa ngerem ya? Ya tadi mungkin antisipasi kita sebelum kita masuk ke tikungan. Betul. Jadi nggak perlu di tikungan kita mikir ngerem istilahnya. Pokoknya begitu keluar tikungan gas aja udah. Jangan mikir. Pak ini dulu kali ikut coaching, pelatihan dari Jawa Rally dari kemarin. Alhamdulillah sudah pinter. Walaupun sudah depannya jatuh ya Mas. Waktu salah jalan juga. Ini ya jadi gini ya. Ini dibuat pengalaman teman-teman. Pada saat kita di tanah, di gravel tanah. Kenapa saya jatuh Pak Edi? Karena tadi Pak Edi mau pikir tanah itu lebih enak gitu. Yeah. Padahal tanah itu licin. Betul. Menurut kalau saya Pak Edi jalan batu dibanding tanah yang miring. Ya. Jadi cukup lumayan Pak Edi ya. Ya. Kesleo. Kesleo di atas gunung. Parah. Helikopter nanti. Oke, jadi gitu. Ada lagi? Kalau posisi ada top box, set box itu posisinya sama aja atau agak beda? Sama. Atau itu sama dari Rusia. Tapi tadi untuk set box, top box itu harus pelan-pelanan. Pelannya bisa. Kemarin kan udah lomba. Gak ikut. Itu digas kagak selip dia. Pagi. Pagi. Di sini saya akan menunjukkan KTM 790. Harusnya dari sini tuh ada test ride yang 390. Ini nggak jauh beda dengan
390 ya. Nah, di sini saya akan memberikan bahwa ini tipe 790 yang S. Nah, ada dua, Adventure 790S dan 790R. 790R yang ada di sebelah sana, dan ini yang S-nya. Nah, motor demo yang ditunjuk di sini adalah 790 yang S. Untuk suspensi dia masih WP Apex ya, beda sama yang 790R itu dia WP udah WP X. Nah, kemudian dia tidak ada untuk setelan seperti hanya biasa aja. Yang R ada untuk setelannya. Kemudian sisi ban dia masih modelnya 70% di aspal, 30% di road. Kemudian dari sisi TFT dia ada tiga model yang kita bisa setel, yaitu dari rally mode, dari red mode-nya itu ada street, range, dan off-road. Beda dengan yang R. R itu ada tambahan namanya rally mode. Nah, rally mode itu bisa lebih di gravel keras. Jadi untuk di off-road biasa yang senang di aspal atau di road biasa, lebih baik pakai off-road. Nah, kemudian kalau sisi MTC-nya dia ada traction control, hampir sama seperti punya 390. Satu sisi lagi bahwa 790 ini saya hanya bisa bilang motor ini ringan. Motor ini hanya bisa dipakai untuk kita yang benar-benar untuk bisa pertama kali untuk bisa di road. Bila teman-teman di sini ingin mencoba, silahkan. Oke. Untuk mesin masih paralel garis, tapi dia 2 silinder. Beda sama yang 390 paralel garis tapi single silinder. Nah, saya lebih suka yang mengambil Shopee sekitar 86 Nm.
udah rekam? Ini Om Edi lagi mau nyoba motor baru. Weh, masuk gigi dua. Netralnya susah ya? Gimana Om? Enak nggak Om? Enak sih. Beli ya? Mantap. Beli Nah, dua kalau ya? beli hitung dulu. Mantap. Oke, kita mau berangkat ke lapangan, diatur 10-10.